Halo adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Tessa. Ya, selamat pagi Kakak Heni. Adik-adik yang di rumah juga jangan lupa disapa mama papanya, kakak adiknya, om tantenya, nenek kakeknya ya. Ucapkan selamat pagi. Nah, terutama juga kita harus mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, dengan berdoa. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi itu jangan langsung cari handphonenya, tetapi berdoa dulu. Kita menyapa Tuhan Yesus, kita meminta Tuhan Yesus untuk memberkati kegiatan kita sepanjang hari. Kakak Heni, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Sehat, sukacita, saya diberkati. Ya, adik-adik yang di rumah, mari semua kita bangkit berdiri yuk. Ayo, jangan malas-malas, harus semangat. Kita mau memuji Tuhan. Ya, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengangkat pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kakak Sidik musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, belum duduk ya, masih tetap berdiri karena kita masih bersama-sama akan menyanyikan lagu Big or Small. Ya, Kakak Sidik musik. Ikuti gerakan di depan ya. Big or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga.
Masih tetap berdiri ya. Kita akan berdoa untuk ibadah pembukaan pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan badan penuh keberkatan. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, biarlah boleh berjalan turut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya. Kita akan menyanyi lagi dari Yesus Pokok. Lagu Yesus Pokok ya. Kakak Sidik, musik. Yang semangat ya, sambil tepuk tangan yang di rumah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau berkati Kamonik Tuhan, biarlah ia dapat berkata-kata turut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati juga kami Tuhan, biarlah kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik, tidak keluar masuk saat Kakak Monik sedang bercerita, tetapi kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Agar firman-Mu itu boleh tersimpan di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama panggil Kakak Monik. Kakak Monik. Ya, terima kasih buat Kakak Tessa dan juga Kakak Heni yang sudah memimpin dalam puji-pujian. Shalom adik-adik. Aduh, kurang semangat, pagi-pagi masih loyo. Shalom. Iya, apa kabarnya hari ini? Bagaimana kalau ditanya apa kabarnya? Kalau kamu ditanya apa kabarnya hari ini, adik-adik langsung berdiri jawab, sehat, sukacita, saya diberkati. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Iya, puji nama Tuhan ya, kalau adik-adik boleh sehat, boleh bersukacita pada hari ini. Sudah siap dengar firman Tuhan? Iya, siap dong ya. Kalau begitu coba Kak Monik mau lihat mana Alkitabnya semua. Ayo diangkat. Mana Alkitabnya semua? Apalagi yang sudah kelas besar ya, sudah bisa membaca. Jangan malas-malas buka Alkitab, jangan malas-malas baca Alkitabnya. Sekarang Kak Monik mau cerita tentang cerita firman Tuhan yang baru. Tapi sebelum itu mari kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Dari Lukas
Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai 24. Lukas 15. Ayo dibuka, jangan malas-malas buka Alkitabnya. Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.'" Ayatnya yang ke-23. "Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi, adik-adik pasti sudah tahu ya. Ada mungkin yang sudah pernah dengar tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Tapi mungkin ada juga yang belum pernah dengar. Nah, kamu nih akan ceritakan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang duduk dan makan bersama-sama dengan orang-orang pemungut cukai. Orang-orang pemungut cukai itu pada zamannya itu dianggap sebagai orang-orang berdosa ya. Mereka itu dibenci sama orang-orang pada zamannya. Kalau adik-adik belum tahu apa sih itu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang-orang yang mengumpulkan pajak. Nah, jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang duduk dan berkumpul bersama-sama pemungut cukai itu. Lalu ada orang-orang ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Kenapa sih Tuhan Yesus mau bergabung dengan orang-orang berdosa? Kenapa dia mau makan dan duduk sama-sama si pemungut cukai itu?" Tapi adik-adik tahu tidak apa yang Tuhan Yesus katakan? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Taurat dan ahli-ahli Farisi itu, Tuhan Yesus bilang begini, "Ada seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama si sulung, dan anak yang bungsu itu anak terakhir, anak yang kecil." Nah, Tuhan Yesus berkata, bapa ini mempunyai 2 orang anak ya. Pada suatu hari, si bungsu ini meminta harta kepada ayahnya. Dia bilang, "Bapa, berikanlah aku hartaku, berikanlah yang menjadi bagianku." Lalu ayahnya dengan sedih ya, dia membagikan akhirnya hartanya karena anaknya mau harta yang dijadikan miliknya. Ketika hartanya sudah dibagikan, anak bungsu ini pergi ke negeri yang sangat jauh. Hati bapaknya ini sedih adik-adik karena anaknya pergi ke negeri yang jauh. Namun di negeri itu anak bungsu ini tidak menggunakan hartanya dengan bijak. Dia berfoya-foya, dia menghabiskan seluruh hartanya, dia bersenang-senang dengan seluruh hartanya.
Hingga pada suatu saat terjadi kelaparan di negeri itu adik-adik. Dia sudah tidak punya lagi apa-apa, dia sudah tidak punya barang, dia sudah tidak punya harta lagi. Bahkan untuk makan pun dia susah. Dia jadi sedih ya adik-adik, dia berpikir bagaimana caranya supaya dia tetap hidup. Dia itu sudah miskin, tidak ada hartanya, dan musibah, bencana, kelaparan terjadi di negeri itu. Akhirnya dia berpikir, gimana ya supaya saya bisa makan? Akhirnya adik-adik, dia pergi kepada seorang majikan. Dia bekerja di ladang dan menjadi penjaga babi. Pada saat dia melihat babi-babi itu makan, dia menjadi lapar, tapi dia tidak punya makanan. Bahkan dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Ketika dia melihat makanan babi, dia juga ingin makan. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak diberikan. Bahkan untuk memakan makanan hewan pun, makanan ternak babi, ia tidak dibolehkan oleh pemiliknya. Maka sedihlah hati si bungsu ini dan ia teringat oleh bapaknya yang di rumah. Dia bilang, wah, bapakku juga punya banyak pekerja, tapi bapakku selalu memberikan makanan yang melimpah. Di rumahnya juga selalu tersedia makanan, banyak harta. Dia teringat akan hal itu, tetapi dia takut ya adik-adik, dia takut untuk kembali. Karena dia sudah berdosa, dia sudah tidak layak. Dia merasa, saya ini sudah tidak layak disebut anak. Bahkan saya mau jadi pekerja bapaknya saja. Namun adik-adik, karena kelaparan yang hebat, ia juga tidak bisa bertahan seorang diri. Akhirnya dia pergi untuk menemui bapaknya di tempat asalnya dulu. Nah, ketika bapaknya melihat si bungsu ini menjadi takut. Dia takut karena, wah, pasti bapak saya tidak mau lagi menerima saya. Pasti bapak saya mau membuang saya. Dia tidak mau lagi dengan saya. Dia tidak mau menganggap saya sebagai anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dari pembacaan kita tadi, apa yang terjadi? Iya, bapaknya pergi memeluk anaknya. Bayangkan ya, anak ini sudah jahat, sudah menjual harta, sudah berfoya-foya, sudah menghabiskan seluruh hartanya. Tapi ayahnya ini, bapaknya si bungsu ini, masih mau menerima anaknya yang jahat dan berdosa ini. Bahkan adik-adik, dia membelikan baju baru, dia memasakkan cincin di jari anaknya itu, dan dia memestakan anaknya itu. Wah, hati bapak ini sangat baik dan tulus ya sama anaknya. Dan sama seperti dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau kita adik-adik sekolah minggu di rumah, mungkin masih sering melawan orang tua, masih sering berbuat dosa, masih sering marah-marah sama mama papanya, sama saudara-saudaranya. Mungkin juga takut, ih, Tuhan Yesus marah nggak ya sama saya? Ih, gimana ya, nanti nggak masuk surga kalau saya berbuat begini. Tapi adik-adik, kita harus ingat, dari cerita kita dapat menarik kesimpulan bahwa bagaimanapun kita berdosa, bagaimanapun kita salahnya, Tuhan tetap cinta dan sayang sama kita. Adik-adik harus ingat, walaupun adik-adik berdosa, adik-adik berbuat salah, tapi itu tidak mengurangi kasih sayang Tuhan Yesus. Kalau mau dibilang, kamu Dik bagaimana? Apa yang Tuhan Yesus kasih? Kenapa sih kamu Dik bilang begitu? Adik-adik harus ingat, kita baru saja berapa bulan yang lalu kita merayakan Jumat Agung. Jumat Agung yang diperingati sebagai hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga untuk apa? Untuk apa ayo Tuhan Yesus naik? Untuk menyediakan tempat dong di surga buat kita. Jadi kalau ada yang bilang, ih sama berbuat baik untuk masuk surga deh, enggak ya adik-adik, kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, sudah terlebih dahulu disayang oleh Tuhan, sudah dihadiahi, sudah dianugerahi hidup yang kekal. Jadi jangan lagi berpikir saya harus berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk masuk surga, enggak ya. Tapi kita kalau ditanya kenapa kamu mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Kenapa kamu sayang mama papa? Tuhan Yesus juga sudah sayang sama saya. Masa saya mau jahat-jahat? Coba deh ya, kalau misalnya mama papanya kasih hadiah gratis
buat adik-adik. Terus adik-adik buat jahat atau enggak? Marah-marah atau tidak? Tidak dong ya, pastinya kalau misalnya dikasih hadiah pasti kita senang, kita berterima kasih, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sayang, Tuhan Yesus sudah cinta, Tuhan Yesus juga berikan kita makanan setiap hari, berikan teman-teman, keluarga, kita juga diberi kesehatan. Itu sudah membuktikan bahwa Tuhan sangat-sangat sayang dan cinta sama kita. Jadi adik-adik, kalau misalnya hari ini adik-adik berbuat dosa, masih sering marah-marah di rumah, ayo ya kita berdoa dengan Tuhan. Tuhan mau menerima kita. Bagaimanapun kita berdosa, bagaimanapun kita salah, Tuhan masih mau menerima kita. Asal apa? Asal kita mau berdoa dan berapa ayo? Bermain, bertobat. Jadi kita mulai hidup baru. Adik-adik kalau misalnya disuruh baca Alkitab, ayo baca Alkitabnya, jangan game terus, jangan TikTok saja yang dinonton, tapi kita membaca firman Tuhan. Kita harus menjadikan Alkitab buku kesayangan kita. Ya, sudah mengerti ya sekarang bahwa Tuhan mengasihi kita itu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu tulus ya, seperti pada cerita perumpamaan kita tadi. Ya adik-adik, diberkatilah kita oleh cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita melakukan Anak Bungsu Pergi ke Negeri Orang. Kakak Sidik, musik. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syukur dan syafaat. Ayo, sikap doanya mana? Jangan ada yang buka-buka mata ya, apalagi main-main handphone kalau lagi berdoa. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis ya. Kita akan berdoa sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari tadi ya Tuhan. Kami boleh beribadah meskipun secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan. Karena kami tidak tertuju pada ketika kami berada di sekolah minggu saja, tetapi kami tertuju pada Tuhan Yesus. Meskipun kami beribadah secara online, kami terus semangat dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang terus mengasihi, yang bisa mau datang sama Tuhan ketika kami berbuat salah, dan kami sadar akan kesalahan kami, dan kami juga sadar bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi kami tanpa syarat. Tuhan mau mengampuni kami ketika kami datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu di tempat di rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan dalam masa pendidikannya, Engkau juga yang memberkati dalam masa pertumbuhan, terlebih khusus ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan mengetahui setiap pergumulan, terutama sekolah online yang mereka jalani. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan, akal budi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga yang memberkati guru-guru sekolah minggu kami yang
terus setia mendampingi kami ya Tuhan. Biarlah mereka dapat diberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan, Engkau yang memberkati, sekiranya pandemi virus corona ini ya Tuhan dapat segera hilang, dan Engkau yang akan memulihkan negara kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau yang memberkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan. Inilah menjadi doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita panggil lagi Kakak Heni dan Kakak Tessa. Ya, adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Uangnya disiapkan ya. Nanti kalau hari Minggu dititipkan bersama Mama dan Papa untuk dibawa ke gereja ya. Iya, jadi jangan lupa ya, ingatkan Mama dan Papa untuk bawa uang persembahannya dan juga untuk persembahan syukur bulanannya ya. Ya, kita akan menyanyi lagu Bawa Persembahanku. Kakak Sidik, musik. Persembahanku pada Yesus, ada Tuhan juru selamatku. akan mendoakan persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang kami terima pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami boleh terima Tuhan. Sesaat yang lalu anak-anak-Mu telah membawa persembahan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Biarlah persembahan-Mu dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan yang masih ada kepada kedua orang tua kami. Biarlah orang tua kami dapat mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, seperti firman yang dibawakan tadi sama Kakak Monik, jadi walaupun kita berbuat salah, tetapi kalau kita mau datang kembali kepada Tuhan, Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, jadi mungkin ada yang berpikir, saya sudah berbuat dosa, saya malu lagi mau datang sama Tuhan. Tidak begitu ya, tapi kita harus mencari Tuhan saat kita jatuh ke dalam dosa, saat kita berbuat kesalahan. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha mengampuni. Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Adik-adik semuanya, yuk semua bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Kuat dan perkasa.
salah satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga sekarang yang hampir selesai Tuhan. Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, biarlah kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Silakan duduk. Selanjutnya ada pemberitahuan dari Ketua SMAR. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat, sukacita, saya diberkati. Ya, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kakak Moni tentang anak yang hilang ya. Walaupun anak itu sudah berbuat banyak kesalahan, tapi tetap orang tuanya, ayahnya masih mencarinya. Sama dengan Tuhan Yesus. Dia telah berkorban, dia rela mati di kayu salib dan dia untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Jadi apa balasan kita? Kita harus rajin apa? Berbuat baik, rajin ke sekolah minggu, rajin membaca Alkitab. Ya anak-anak sekarang ini kita melihat ya, di India ada banyak orang yang mati karena COVID ya. Jadi di India setiap 4 menit ada yang mati 1 atau sampai berapa orang setiap 4 menit ya. Jadi anak-anak sekarang karena kita takut virus itu nanti dia datang ke Indonesia, jadi sekarang mulai dari sekarang anak-anak harus rajin tetap di rumah, belajar dan berdoa, membaca Alkitab dan beraktivitas di dalam rumah. Jadi jaga 4M, 3M. Yang pertama apa Kakak? Memakai masker. Yang kedua apa Kakak Heni? Menjaga jarak. Dan yang ketiga mencuci tangan. tangan. Jangan lupa ya. Selain itu kita juga harus rajin minum vitamin, makan sayur-sayuran, istirahat yang banyak ya. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Apalagi anak-anak yang di bawah usia 12 tahun ya. Karena masih lemah. Jadi untuk itu harus rajin makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan vitamin, air putih dan istirahat yang banyak ya. Supaya kita bisa sehat dan terhindar dari virus apa Kakak Heni? Virus COVID-19. Ya, COVID-19 atau virus corona ya. Jadi itu yang Ibu Guru sampaikan. Dan selanjutnya Ibu Guru juga sampaikan setiap bulan kalau Mama dan Papa ke gereja bawa persembahan syukurnya, anak-anak sekolah minggu juga jangan lupa ya membawa amplop persembahan syukurnya dititip sama Mama dan Papanya. Dan setiap minggu setelah anak-anak ibadah harus juga membawa kolekte ya, karena itu untuk dipakai untuk kepentingan kita di sekolah minggu. Misalnya sekarang ini kita sudah ada perpustakaan mini. Jadi anak-anak kalau tidak ada kegiatan di rumah, datang di gereja, ruang sekolah minggu. Di bawah itu ada buku-buku, bisa kita baca. Tetapi jangan berbanyak-banyak orang, paling tidak 5 orang duduk bersama-sama membaca ya. Jadi selain itu banyak lagi yang kita pakai melalui kolekte-kolekte yang kita kumpulkan ya, untuk Natal, untuk Paskah dan kegiatan-kegiatan lain untuk SMAR. Jadi demikian hari ini Ibu Guru mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dah.